Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali Amanginang, masih bersama kami Pendeta Iyong, Pendeta Rikordias Silaban di sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Tetaplah setia melayani Amanginang serta bergumul akan firman Tuhan. Dan mari kita sermon untuk Jamita Sekolah Minggu 6 Agustus 2023. Yunus Jona 2 ayat 1-10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan, Bapak Saudara-saudara. Mungkin ini sudah berulang kali kita khotbahkan perihal kisah Yunus sama Mengenang ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasih Tuhan, maka dia diselamatkan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Cuap. Gitu ya. Mengenangnya, boleh kita kembangkan di gereja kita masing-masing. Bapak Saudara-saudara, saya mau menekankan dua hal untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita dimanapun kita melayani. Sadar nggak kita, Bapak Ibu kawan-kawan, bahwa akhir-akhir ini khotbah sekolah minggu itu menyinggung perihal doa. Ya Bapak Saudara-saudara, ya minggu yang lalu saya sarankan untuk membuat tugas semacam checklist kejujuran apakah mereka berdoa atau tidak. Nah, kita berjumpa kembali dengan teks yang hampir sama yang menyinggung perihal doa. Di sini jelas dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Kita tahu kisah Yunus, seorang nabi yang disuruh Tuhan untuk memberitakan berita pertobatan kepada bangsa Niniwe, tetapi dia malah kabur ke tempat yang lain, dia melawan perintah Tuhan, dan akhirnya Tuhan murka, sehingga dia terlempar ke dalam laut, sehingga dia masuk ke dalam perut ikan raya atau ikan yang besar. Mungkin saat ini ikan yang besar itu kita gambarkan ikan paus. Nah, dari dalam perut ikan itulah Yunus berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan pergumulannya, menyampaikan kesengsaraannya dari dalam perut ikan itu. Dan luar biasanya, perut ikan tidak mampu menghalangi doa-doa Yunus kepada Tuhan, Bapak Saudara-saudara. Ini untuk kita guru sekolah minggu ya. Apapun situasi yang sedang kamu hadapi saat ini, ingatlah kesusahan itu, pergumulan itu tidak mampu menghalangi doa-doamu kepada Tuhan. Saya sering katakan, jadilah pendoa. Seorang guru sekolah minggu haruslah pendoa, hidup di dalam doa, sehingga dia mampu mendoakan anak-anak sekolah minggu yang diajarkannya, mendoakan keluarga dan segala kehidupannya Mengenang. Nah, Bapak Saudara-saudara, berdoa. Jadi kita ingatkan kembali anak-anak sekolah minggu kita agar jangan lupa untuk berdoa. Mau tidur, bangun tidur, mau makan, mau belajar,
memang haruslah demikian. Sebab orang yang percaya kepada Kristus Yesus, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, hidupnya tidak akan pernah lepas dari doa. Dia harus hidup di dalam doa. Dan doa itu adalah habitnya yang sangat luar biasa. Artinya kebiasaan yang luar biasa. Nah, kita ajarkan anak sekolah minggu kita itu amanginang ya. Jadi kita pun jangan bosan kalau saya sering menyinggung perihal doa. Kita ingatkan mereka harus sejak dari kecil. Ya, manginangnya sejak dari kecil. Kita harus menekankan hidup di dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, tadi saya sudah singgung, Yunus berdoa dari dalam perut ikan, dan situasi yang dia hadapi itu ibarat dikatakan di sana dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Artinya kita bayangkan manginang dalam perut ikan ya. Saya juga tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Udah di dalam perut ikan, di dalam laut, di dasar samudra lagi. Ya, ini memang pergumulan yang sangat mengerikan manginang. Ya, makanya jangan kita menolak perintah Tuhan, Bapak Saudara-saudara ya. Nah, itu digambarkan bagaikan dunia orang mati, dia terlempar ke dalam, ya ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Arus air, gelora, ombak, dan juga ya berbagai macam lah dijelaskan dalam doa ini. Nah, sehubungan dengan poin nomor 1 tadi perihal doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita senantiasa mengingatkan, menasihatkan anak-anak kita itu, apapun yang sedang mereka hadapi, situasi apapun yang sedang terjadi, misalnya di dalam keluarga, di ya pribadi masing-masing, misalnya sakit, dia ya ada pergumulan tertentu, mari kita ingatkan mereka, kita ajak mereka untuk berdoa. Sebab apapun yang mereka sedang alami itu tidak mampu untuk menghalangi dua-duanya. Seperti yang saya katakan tadi, perut ikan tidak mampu menghalangi duanya kepada Tuhan. Misalnya sedang sakit, orang tuanya sakit, adiknya sakit, kita ingatkan agar mereka berpasrah diri di dalam doa dan meminta kepada Tuhan agar penyakitnya sembuh, agar orang tuanya disembuhkan, kawannya disembuhkan, dan lain sebagainya. Pada saat mau belajar juga supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk memahami setiap pelajaran yang sedang mereka terima. Amanginang ya. Mari kita kembangkan di gereja kita masing-masing sesuai dengan SDM anak-anak sekolah minggu kita. Selamat melayani amanginang, tetaplah bersuka cita, tetaplah semangat. Salam kasih buat anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Jangan lupa persiapan kita buku ende sekolah minggu, Alkitab, buku ende, kidung jemaat, agenda sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Tuhan memberkati amanginang. Salam Sunedeisis. God bless you non-stop.